Oke, himpunan dari matematika diskrit itu secara umum ya harus bisa mengetahui bahwa yang dimaksudkan himpunan atau set di matematika diskrit ini merupakan kumpulan dari objek-objek yang berbeda-beda gitu ya. Biasanya kalau misalkan dalam satu himpunan ada objek yang sama, maka itu dianggap salah satunya saja. Misal angka 1, 2, 3, 5, kemudian angka 3 lagi. Nah, itu bisa ditulis satu saja, satu kali saja angka 3. Nah, maka di situ merupakan definisi dari himpunan. Nah, objek dalam himpunan disebut elemen atau unsur atau anggota. Jadi, anggota bagian dari himpunan A apa saja? Himpunan mahasiswa teknik informatika. Nah, itu juga merupakan contoh daripada himpunan. Ya, nanti di dalamnya ya isinya adalah mahasiswa anggota yang mengambil program studi teknik informatika. Tentu mahasiswa kan berbeda-beda ya, nggak mungkin ada mahasiswa yang double kan ya, sama persis itu kan nggak mungkin. Satu set komputer itu juga merupakan himpunan. Himpunan dari apa saja? Ada CPU, monitor, dan juga keyboard. Contoh himpunan set ya. Kemudian bisa dilihat ya ini contoh himpunan atau set nih, angka 1 sampai dengan 6. Kemudian ini, nah tadi yang saya sampaikan, kalau ada bilangan yang double gini berulang maka boleh ditulis satu kali saja ya. Jadi ini hanya penulisan saja. Kalau banyaknya anggota ya semuanya akan dihitung gitu. Nah, kalau ada yang double gini itu namanya himpunan ganda atau multiset. Jadi set dan multiset. Nah, cirinya tadi ada elemen yang berulang. Nah, urutan dalam himpunan tidak terlalu diperhatikan, tidak masalah ya. Yang penting ini boleh dibolak-balik ini, misalkan 1, 5, 6, 4, ya, 2, 3. Nah, yang penting semuanya masuk sebagai anggota himpunan tersebut. Jadi masalah urutan tidak jadi prioritas. Nah, bagaimana cara menyajikan himpunan? Pertama, dengan teknik enumerasi, yaitu setiap anggota himpunan didaftarkan secara rinci, ditulis lengkap gitu. Contoh misal himpunan 4 bilangan asli pertama. Bilangan asli itu kan mulai dari 1 sampai seterusnya gitu ya. Nah, 4 bilangan asli pertama ya berarti kalau dirinci, ditulis, berarti himpunan A misal di sini anggotanya adalah angka 1, 2, 3, 4. Himpunan 5 bilangan genap positif pertama. Himpunan bilangan genap 5 bilangan genap positif pertama. Ini 4, 6, 8, 10. Ini angka 2-nya kurang ya, karena nanti bisa diralat ya, ini ditambah angka 2 ya, karena 5 bilangan genap positif pertama. Atau ini bisa diganti 4 bilangan genap positif pertama, itu juga nggak apa-apa. Anggota himpunan dari C, isinya atau bagian anggotanya ada kucing, ada A, huruf A, ada Amir ya, ada 10, ada paku. Nah, ini adalah himpunan bagian ya, dan seterusnya ya. Nah, kalau yang tanda gini ini namanya himpunan kosong atau nol, himpunan nol set. Nah, itu contoh menuliskan himpunan secara rinci, ditulis lengkap. Nah, misal nih ya, X merupakan anggota himpunan A, di mana X isinya apa saja, yaitu nanti bisa ditulis ya. Nah, cara menulisnya seperti ini ya, boleh begini: X merupakan anggota himpunan dari A. Kalau ada tanda garisnya gini berarti menunjukkan bukan ya. Berarti X bukan anggota himpunan dari A. Contoh misal nih, A himpunannya anggotanya itu 1, 2, 3, 4. Kemudian R adalah AB, ABC, AC. Kemudian K himpunan kosong ini ya. Maka apakah
3 ini merupakan anggota himpunan A, kita cek, oh ternyata ada angka 3, berarti 3 merupakan himpunan A. ABC adalah anggota himpunan R. Nah ini ABC, ini anggota himpunan R. C bukan anggota himpunan R. Iya, karena di sini nggak ada C yang berdiri sendiri. Kalau ini kan gabungan nih, jadi ini satu kesatuan ya. Nah, tidak ada C sendiri, berarti C bukan anggota himpunan R. Kemudian 0 set merupakan anggota himpunan dari K. Ya, betul. Nah, ini contoh saja ya. Kemudian contoh lain, P1 anggotanya AB, P2 juga AB, tapi ada tanda kurungnya seperti ini ya. Tanda kurungnya, maka, dan P3 kemudian maka apakah A anggota himpunan P1? Dicek, oh iya betul. A anggota himpunan P2? Oh bukan, karena P2 itu anggota himpunannya adalah satu kesatuan AB gitu ya. Ditulis AB itu boleh juga sebetulnya. Maka A bukan anggota himpunan P2. P1 anggota himpunan P2. Iya, ini kan P1 nih. Ini boleh juga diganti menjadi P1. Ini contoh saja ya. Nah, yang kedua menggunakan simbol-simbol baku. Misalkan P itu merupakan himpunan bilangan bulat positif. Nah, maka kalau dituliskan ya 1, 2, 3 seterusnya. Lalu N himpunan bilangan alami atau natural. Kalau ditulis ya 1, 2 seterusnya. Z merupakan himpunan bilangan bulat. Berarti dari titik-titik ini maksudnya tak hingga ya. Sampai min 2, min 1, 0, 1, 2 seterusnya. Dan lain sebagainya ya. Nah, himpunan yang lebih umum atau universal, contohnya ya semesta. Kemudian nanti akan disimbolkan dengan U atau S. Jadi himpunan yang sifatnya lebih luas, lebih umum, lebih universal nanti bisa disimbol dengan U atau S. Artinya dia ada di paling luar gitu ya. Contohnya misalkan ini ya. U adalah anggota himpunan yang berisikan 1, 2, 3, 4, 5. Dan A adalah himpunan bagian dari U. Dengan A yaitu 1, 3, 5. Nah ini 1, 3, 5 itu adalah A. Maka U sama dengan A, kemudian koma 2, koma 4 juga boleh ditulis seperti itu, enggak masalah. Artinya ingin menunjukkan bahwa A itu merupakan bagian dari U, karena U yang sifatnya lebih universal, lebih luas. Lalu menulisnya juga boleh menggunakan ini ya, notasi pembentuk himpunan, yaitu X, di mana X merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh X. Contoh misal, A adalah himpunan bilangan bulat positif kecil dari 5 atau kurang dari 5. Maka kalau ditulis ya A sama dengan X, di mana X adalah bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Atau menulisnya seperti ini ya. X, di mana X merupakan anggota himpunan P, X kurang dari 5. Atau ditulis rinci juga boleh. Karena kurang dari 5 berarti 1, 2, 3, 4. Ini hanya cara mengekspresikan saja, tidak harus semuanya dituliskan ya, tapi secara umum saja misalkan A sama dengan langsung ini juga boleh, atau A adalah seperti ini juga boleh mengekspresikannya ya. Banyak cara. Ini contoh juga ya, M merupakan X, di mana X adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah IF, misal ilmu fisika ya, dengan kode 2120. Kemudian bisa juga menggunakan diagram Venn, misal ya, O isinya adalah anggotanya yaitu 1, 2 seterusnya sampai angka 8. Lalu A 1, 2, 3, 5 dan B 2, 5, 6, 8. Diagram Venn-nya bisa digambarkan seperti ini. Nah, ini ada U. U kotak ini menunjukkan bahwa U itu paling luas, ada di luar ya. Dia lebih universal. Kemudian yang A isinya itu 1, 2, 3, 5 ini. 1, 2, 3, 5. Lalu yang B isinya 25, 6, 8. 25, 6, 8. Oh ternyata A dan B ada anggota himpunan bagian yang beririsan. Maka boleh ditaruh seperti ini untuk angka 2 dan 5. Sedangkan 7 dan 4 ini bukan anggota himpunan A dan B, tapi
dia ada di luar, berarti dia anggota himpunan dari. Nah, A dan B ini semua merupakan anggota himpunan dari U juga, karena U yang lebih universal. Kemudian secara terminologi, ya, yang pertama kita akan membahas mengenai kardinalitas, yaitu jumlah elemen di dalam A itu disebut kardinal dari himpunan A, ya. Notasinya menulisnya boleh N dalam kurung A atau A pakai garis seperti ini ya, mutlak gitu ya, garis mutlak A. Terserah, boleh salah satu saja. Contoh misal B berisikan himpunan yang merupakan bilangan prima lebih kecil dari 20. Atau boleh ditulis B sama dengan ditulis semua bilangan prima yang kurang dari 20 sampai sini. Maka kardinalnya, ya, kardinal dari B itu ada 8. Nah, jadi kardinal itu banyaknya elemen, banyaknya anggota. Tinggal hitung saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini kardinal. Jadi kardinal itu jumlah atau banyaknya himpunan saja. Kemudian T itu himpunannya berisikan kucing, A, Amir, 10, paku, laptop. Nah, ini kardinalnya berapa? Kalau dihitung ada 6 jumlah. Jadi seperti itu ya, kardinal itu banyaknya anggota gitu ya. Lalu himpunan kosong atau null set ini himpunan dengan kardinal 0, jumlahnya 0 ya, tidak ada anggota himpunannya, disebut himpunan kosong atau null set. Notasinya boleh pakai ini, boleh kurung seperti ini ya, terserah. Contohnya misal E merupakan anggota himpunan X di mana X kurang dari X kurang dari X itu kan ya nggak ada kan. Apakah 1 kurang dari 1? Kan tidak. Maka ini disebut himpunan null set. Jadi kalau ditulis kardinal dari E sama dengan 0 karena nggak ada anggota himpunannya. P merupakan himpunan di mana orang Indonesia yang pernah ke bulan. Nah, kan nggak ada, maka kardinal dari P ya 0. Dan seterusnya itu ya, contoh saja. Ini jadi itu himpunan kosong, maka kardinalnya ya tidak ada. Nah, himpunan bagian subset ya. Ada subset, ada superset. Nah, ini kita bahas yang subset. Notasinya boleh seperti ini ya. A himpunan bagian dari B atau A merupakan subset dari B. Bacanya boleh seperti itu. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Jadi A itu seluruhnya ada di dalam B, bukan irisannya saja, tapi seluruh anggotanya. Secara formal A subset dari B seperti ini ya, menulisnya boleh gini aja, yang lebih sederhana seperti ini ya. Jadi A itu merupakan subset dari B. Nah, B dikatakan sebagai superset dari A. Jadi B-nya itu lebih luas. Yang lebih luas itu namanya superset. Nah, contohin tadi, O itu universal. Dia sebetulnya merupakan superset dari B dan juga A. B superset dari A. Sementara A adalah subset dari B. B subset dari O. Nah, contoh misal 1, 2, 3 merupakan subset atau himpunan bagian dari 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 himpunan bagian dari 1, 2, 3. Ini juga betul ya. Ini contoh-contoh saja ya. Nah, ini misal nih pertanyaan nih. A adalah 3,9. 3 dan 9. Yang B 5, 9, 1, 3. Apakah A anggota himpunan dari B? Ya, betul, karena 39 ada di dalam B juga. Maka ini dikatakan A subset dari B. Seperti itu ya. Lalu yang ini A 1, 2, 3, B-nya adalah 2, 3, 4. Apakah A subset dari B? Kalau dicek, A itu kan 1, 2, 3. Sedangkan B itu hanya ada 2, 3, 4. Nah, ini tidak ada angka 1. Nah, jadi kalau satu saja tidak ada di dalam B, maka tidak bisa dikatakan A sebagai subset dari B. Karena syaratnya tadi adalah seluruh gitu ya. Setiap atau seluruh elemen A merupakan bagian elemen B.
maka A bukan subset dari B karena ada yang bilang. Nah, perhatikan bahwa A subset dari B berbeda dengan A bagian dari B ya. Nah, ini kalau tanda bar bawahnya hilang, maka A adalah himpunan bagian dari B, tetapi A tidak sama dengan B. A disebut himpunan bagian sebenarnya atau proper subset dari B. Jadi berbeda antara simbol yang ini dengan simbol yang seperti ini, nanti hati-hati ya, itu jelas berbeda. Contoh misal gini, 1 dan 2, 3 adalah proper subset dari 1, 2, 3. Jadi 1 proper subset dari 1, 2, 3, 2, 3. Oh, ini komanya kurang ya, ini komanya harusnya titik 2 ya, titik koma harusnya, jadi untuk memisahkan. Lalu 2, 3 merupakan proper subset dari 1, 2, 3. Jadi berbeda ya, sedangkan yang tanda yang subset seperti ini digunakan untuk menyatakan bahwa A adalah himpunan bagian atau subset dari B yang memungkinkan A sama dengan B. Contohnya tadi. Nah, ini boleh nih. 1, 2, 3 di sini juga 1, 2, 3 boleh. Tapi kalau tidak ada tanda bar, maka yang ini tidak akan sama dengan 1, 2, 3 karena ini hanya angka 1 saja. Sedangkan ini 2, 3 juga tidak sama dengan 1, 2, 3 ya. Karena bukan subsetnya ya. Karena di sini hanya angka 2, 3 saja. Jadi ini bisa dibilang tidak subset gitu aja ya. Pokoknya kalau ada bilangan yang tidak lengkap seperti tadi ini ya. Nah, ini A ini bukan subset dari B, maka ini salah. Tapi kalau ini dihilangkan barnya ya, A bukan subset dari B, maka ini betul ya. Pernyataan ini akan menjadi benar. Tapi karena di sini mintanya adalah subset dari B, maka pernyataan itu salah. Kemudian himpunan yang sama. Nah, ini berlaku jika A sama dengan B, jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B, dan sebaliknya setiap elemen B merupakan elemen A. Contoh misal A sama dengan B jika A, contoh bagian dari ya pertama nih, jika A 0,1 dan B adalah X, di mana X min 1 sama dengan 0, maka A sama dengan B ya. Jadi pernyataan ini tuh sama aja dengan ini isinya. Jadi, kalau di perinci ya 0 dan 1, maka A sama dengan B. Ini juga sama, 358 untuk A, lalu 538 untuk B. Ini maka A sama dengan B. Ingat tadi bahwa anggota himpunan boleh dibolak-balik ya cara menulis. Maka oh ini sama, ini berarti A sama dengan B. Nah, itu namanya himpunan yang sama. Lalu contoh berikutnya ya, jika A berisikan 35558 dan B adalah 538, maka A sama dengan B. Ya, karena meskipun kardinalnya ini ya beda ya, tapi ini kan anggota himpunannya jenisnya sama semua, yaitu angka 3, 5, dan 8 saja. Nah, yang double seperti ini tadi, himpunan ganda, itu kan boleh ditulis satu kali saja menjadi 3, 5, 8. Nah, 3, 5, 8 itu ya sama aja 5, 3, 8. Nah, beda dengan ini ya, 3, 5, 8, 5. Nah, ini kan sebetulnya 3, 5, 8. Sedangkan yang B 38, maka ini dikatakan A tidak sama dengan B karena B-nya tidak ada angka 5. Lalu yang A anjing, kucing, kuda. Yang B kucing, kuda, tupai, anjing. Ini juga tidak dikatakan bahwa A sama dengan B, tapi A tidak sama dengan B karena apa? Di sini ada tupai, sedangkan yang A tidak ada. Nah, bila himpunannya ada lebih dari 2 ya, atau 3 gitu misal, maka berlaku aksioma atau pendekatan A sama dengan A, B sama dengan B, dan C sama dengan C. Jika A sama dengan B, pasti B sama dengan A. Balik saja. A sama dengan B, B sama dengan C, maka berlaku A sama dengan C. Ya, karena ini pendekatan aksiomanya seperti itu ya. Kalau misalkan
A itu isinya 358, B isinya 538, lalu C isinya 853. Nah, itu kan A sama dengan B, B sama dengan C. Otomatis A sama dengan C juga. Berikutnya himpunan yang ekivalen. Himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunannya sama. Jadi jumlahnya dari himpunan A dengan himpunan B itu kok sama, maka dikatakan ekivalen. Jadi kardinal A dan kardinal B itu sama. Contoh misal ini A1357 isinya, sedangkan B adalah ABCD. Nah ini kan sama-sama 4 jumlahnya ya, banyaknya anggota himpunan. Maka disebut kardinalnya sama atau himpunan yang ekivalen. Kemudian himpunan saling lepas itu dimaksudkan dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas atau disjoint jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Ya. A saling lepas dengan B. Ya. Jadi ini disjoint. Cirinya tadi ya, elemennya yang tidak sama. Contoh misalnya ya, dalam diagram Venn, A dan B merupakan himpunan bagian dari himpunan semesta atau universal. Tetapi A dan B tidak memiliki irisan. Nah, ini dikatakan saling lepas. Jadi sudah beda nilainya. Misalnya ini 1, 2, yang sini 3, 4, itu saling lepas. Ya. Misal A adalah himpunan bilangan di mana anggotanya kurang dari 8. Sedangkan B adalah angka 10, 20, 30. Ini kan beda jelas nih ya. Maka dikatakan A saling lepas dengan B. Simbolnya seperti ini. Ada juga himpunan kuasa atau power set dari himpunan A, di mana suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A. Notasinya boleh seperti ini ya. P dalam kurung A, P itu menunjukkan power set dari A atau 2 pangkat A, itu juga boleh ya. Jika kardinal A sama dengan M, maka power set dari A ya, itu sama dengan 2 pangkat M ya. Karena kan A sama dengan M tadi. Contohnya misal jika A 1, 2, maka power set atau himpunan kuasa dari A ya 2 pangkat A. A-nya ada berapa ini kardinalnya? Ada 2 kan kardinalnya, maka 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. 2 pangkat 2 kan 4. Nah, maka boleh ditulis power set dari A itu sama dengan 4 kardinalnya. Nah, berikutnya adalah operasi terhadap himpunan ya. Pertama ada irisan atau intersection tadi ya. Notasinya A irisan dari B. Jadi melengkung ke atas ini kan. Ini dinyatakan sebagai A irisan dari B. Nah, contohnya seperti ini tadi ya. Misal ini A isinya 1, 2, 3, sedangkan B adalah 2, 4, 6. Berarti angka 2 merupakan irisan antara A dan B. Ya, misal nih, yang A 24, 6, 8, 10, B-nya 4, 10, 14, 8. Maka A irisan B itu apa? Yang sama aja yang dilihat, 4 dan 10 nih ya, 4, 10. Maka 4, 10 ini irisan dari antara A dengan B. Ya, seterusnya. Lalu 3, 5, 9, sedangkan B-nya min 2 dan 6. Maka A irisan B kan nggak ada irisan nih, nggak ada yang sama. Maka ditulis sebagai null set ya, ditulis null set seperti ini boleh. Artinya A saling lepas dengan B ya. Jadi jika tidak beririsan maka dia masuk kategori himpunan null set atau kategori himpunan yang disjoint tadi ya, atau saling lepas. Nah, sedangkan untuk gabungan atau union, simbolnya adalah kebalikan dengan irisan ya, melengkungnya ke bawah ya, atau U kalau tadi N itu boleh. Nah, seperti ini ya, A gabungan dengan B, diagram Venn-nya seperti ini. Nah, contohnya misal A anggota himpunannya adalah 258, sedangkan B 7522. Maka
A gabungan B. Nah, ini kalau digabung ya, berarti dituliskan 257822. Jadi ini digabung saja. 257822. Kalau digabung ada angka yang sama nih 5 ya, tulisnya satu kali saja. Karena himpunan ganda boleh ditulis satu kali tadi. A gabungan dengan null set ya sama dengan A, kan null set nggak ada ya, A sama dengan A gitu aja. Jadi itu kalau digabung seperti itu ya, caranya dituliskan satu kali saja. Kemudian komplement, komplement itu melengkapi ya, notasinya adalah ada tanda bar gini. Jadi anggota himpunan komplement dari A itu notasinya dikasih tanda bar gitu aja, bar di atas. Nah seperti ini ya komplementnya itu, kalau di diagram Venn-nya ya, cara menggambarkan seperti ini. Contohnya ya, biar lebih jelas nih. Misalkan U himpunan semesta yaitu 1, 2, 3 seterusnya sampai dengan 8. Sedangkan A adalah 1, 3, 7, 9. Maka komplement dari A adalah pelengkapnya atau lawannya ya. Pelengkapnya adalah 2, 4, 6, 8. Jadi kalau A itu 1, 3, 7, 9 ya pelengkapnya adalah agar dia ada sampai dengan angka 9 ya ini 2, 4, 6, 8. Atau ditulis seperti itu juga boleh ya. A di mana anggota himpunan bilangan X kurang dari 9. Maka A komplemennya adalah 1, 3, 5, 7, 9. Karena X-nya itu bisa dibagi dengan angka 2. Apa saja ya. 2, 4, 6, 8. Maka A komplemennya adalah 1, 3, 5, 7, 9. Jadi ini yang A itu A ya, yang tanpa bar. Jadi A itu adalah bilangan genap. Sedangkan komplement A-nya berarti bilangan ganjil. Itu aja ya. Itu namanya komplement. Lawannya atau pelengkapnya itu aja. Kemudian selisih atau difference yaitu A minus B. Ya, itu boleh ditulis seperti ini juga. A irisan dari komplementnya B. Ya, ingat kalau tidak ada tanda bar gini berarti ya A irisan B itu aja. Tapi kalau A irisan dari komplement B maka itu sama saja selisih A dengan B. Contoh misal A berisikan 1, 2, 3 seterusnya sampai 10. Sementara B 2, 4, 6, 8, 10 maka A selisih B ya sisanya tinggal 1, 3, 5, 7, 9 ya. Jadi kalau A itu kan lengkap nih angka 1 sampai 10. Diselisih oleh B. B-nya adalah 2, 4, 6, 8, 10. Diambil yang ini. Berarti sisanya apa ya? 1, 3, 5, 7, 9. Jadi selisih itu sisa. Kalau komplement tadi adalah pelengkapnya ya. Dan berlaku B selisih A sama dengan null set. Karena dibalik kan nggak ada. Kalau dibalik misalkan B-nya kan ini, sedangkan A itu seperti ini ya. Maka kalau diselisihkan ya null set jadinya tidak ada gitu kan. Kemudian contoh lagi 135 diselisih dengan 123. Maka hasilnya adalah 5. Ini kan 135 diselisih 123. Artinya diambil 1 dan 3 gitu kan. Berarti yang ini hanya tinggal angka 5 saja. Karena sudah diambil. Jadi A ini yang depan ini hanya bisa diambil 1 dan 3-nya. Berarti masih sisa angka 5. Tapi akan berbeda jika 123 diselisih dengan 135. Nah ini 13 yang diambil ya. Maka sisanya ada angka 2. Jadi sama aja ya. Itu contoh selisih. Kemudian beda setangkup atau symmetric difference. Nah simbolnya seperti ini ya. A beda setangkup dengan B. Secara teoritis matematis rumusnya ya A gabungan B diselisih dengan A irisan B atau A selisih B
digabung dengan B selisih A. Ya, itu namanya beda setangkup, atau tulis seperti ini aja pakai simbol ini ya. Lingkaran ada plus. Nah, itu namanya beda setangkup. Contoh, jika A berisikan 246 dan B 235, maka A beda setangkup dengan B yaitu 3, 4, 5, 6. Jadi beda setangkup itu yang sama apa toh? Oh, ternyata yang sama adalah angka 2 ini. Berarti beda setangkupnya ya kita tulis aja 3, 4, 5, 6. Boleh aja 4, 6, 3, 5. Tidak harus urut ya, tidak masalah yang teman-teman. Ya, jadi ciri-ciri beda setangkup itu yang sama apa? Maka itu yang tidak ditulis. Nah, sifat-sifat dari beda setangkup itu mengikuti aturan hukum komutatif dan hukum asosiatif. Hukum komutatif itu bolak-balik aja ya. A beda setangkup B itu sama aja B beda setangkup A. Ya karena yang diambil yang angka sama saja, bilang anggota himpunan yang sama. A beda setangkup B beda setangkup dengan C itu sama aja A beda setangkup dengan B beda setangkup dengan C. Nah, berikutnya perkalian kartesian. A cross dengan B atau dikali silang dengan B ya. Contohnya adalah ini perkalian kartesian, simbolnya seperti ini pakai cross product A cross B. Misalkan nih himpunan C berisi 1 2 3, himpunan D berisi AB, maka C cross D ya kita kalikan saja masing-masing dengan semuanya. 1 kali A, 1 kali B, kemudian 2 kali A, 2 kali B, lalu 3 kali A, 3 kali B. Nah, ini dikalikan semua. Ini namanya perkalian kartesian atau cross ya. Misalkan A sama dengan B, sama dengan himpunan semua bilangan real, maka A cross B ya himpunan semua titik di bidang data. Jadi contohnya yang jelas seperti ini tadi. Nah, catatan ya ini, jika A dan B merupakan himpunan berhingga, maka A cross B, nah ini tanda mutlak tadi ya, namanya kardinal ya. Kardinal dari A cross B sama dengan kardinal A dikali dengan kardinal B. AB tidak sama dengan BA. A cross B tidak sama dengan B cross A dengan syarat A atau B tidak beri kosong. Contoh misal C berisi 1, 2, 3 dan D AB. Kalau C cross D kita kalikan seperti itu tadi ya. Tapi kalau D cross C maka A dikali 1, A2, A3, B1, B2, B3. Nah ini kan beda ya. Jadi C cross D tidak sama dengan D cross C. Ya, akan berbeda gitu. Kemudian jika A adalah null set atau B juga null set, maka A cross B sama dengan B cross A, ya tentu saja 0. Kan 0 dikali 0 ya 0 itu aja. Perkalian kartesian dari dua himpunan atau lebih didefinisikan adalah perkalian masing-masing seperti ini. Jadi setiap elemen dikalikan. Nah, hukum-hukum himpunan ya, ini bisa dipelajari ya, bisa dicek ya. Ada hukum identitas, artinya berlaku seperti ini. Kita tinggal mengikuti saja hukum yang sudah distandarkan seperti ini. Misal A gabungan dengan null set ya hasilnya adalah sama dengan A. A irisan dengan universal ya sama dengan A juga. Nah, ini contoh hukum identitas. Lalu hukum null atau dominasi ya. A irisan dengan null set sama dengan null set. A gabungan U universal ya sama dengan universal. Jadi ketika menjumpai persoalan ya kita harus mengikuti hukum-hukum ini saja semuanya ya. Jadi nanti bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan. Nah, berikutnya tentang prinsip inklusi dan eksklusi. Berapa banyak anggota di dalam gabungan dua buah himpunan A dan B? Maka penggabungan dua buah himpunan menghasilkan himpunan baru yang elemennya berasal dari himpunan A dan B pastinya ya. Nah, himpunan A dan B mungkin juga memiliki anggota yang sama. Banyaknya elemen bersama antara A dan B adalah kardinal dari A irisan dengan B.
Setiap unsur yang sama itu telah dihitung 2 kali. Sekali pada kardinal A dan sekali pada kardinal B. Meskipun ia seharusnya dianggap sebagai satu buah elemen di dalam gabungan antara A dan B dalam satu kardinal. Generalisasi dari hal tersebut bagi gabungan dari sejumlah himpunan disebut sebagai prinsip inklusi eksklusi. Nah, biar lebih jelasnya ya, kita punya aturan seperti ini untuk dua himpunan ya, misal A dan B ya. A gabungan B kardinalnya sama dengan kardinal A tambah B dikurangi A irisan B. A bebas tangguh B itu sama aja kardinal A tambah B dikurangi 2 kali irisan A dengan B. Nah, berlaku juga untuk 3 himpunan, misal ABC. Nah, nanti pakai rumus yang ini berarti A gabungan B gabungan C itu sama aja kardinal A tambah B tambah C dikurangi irisan AB dikurangi irisan AC dikurangi irisan BC. Lalu ditambah dengan irisan ketiganya ya, A irisan B irisan C. Contoh nih, berapa banyaknya bilangan antara 1 dan 100 yang habis dibagi 3 atau habis dibagi 5. Nah, caranya kita misalkan ya, A adalah himpunan bilangan bulat habis dibagi 3, sedangkan B habis dibagi 5. Nah, A irisan B merupakan himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3 dan 5. Maka kita cek menggunakan KPK-nya saja, yaitu KPK antara 3 dan 5 kan 15. Maka ditanya, kardinal dari A gabungan B itu berapa? Nah, dengan rumus tadi ya, yang sudah ada, maka A gabungan B itu sama saja A tambah B dikurangi A irisan B. Ya. A tadi kan himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3, ya 100 bagi 3 ditambah yang B dibagi 5 kan 100 bagi 5 dikurangi KPK-nya kan A irisan B-nya 100 bagi 15. Maka hasilnya adalah sekitar 33, ini pembulatan, ditambah 20 dikurangi 6. Nah, maka kardinalnya ada 47 bilangan yang habis dibagi 3 atau 5. Seperti itu ya. Jadi mengikuti saja aturannya yang sudah disampaikan tadi di atas. Contoh lain ya. Dalam sebuah kelas terdapat 25 mahasiswa yang suka matematika, 13 suka fisika, 8 suka matematika dan fisika, jadi suka keduanya. Maka berapa mahasiswa total yang ada di kelas tersebut? Kita misalkan A yang suka matematika, B yang suka fisika. Sementara A irisan B adalah yang suka keduanya gitu. Maka gabungannya seluruhnya itu ya, gabungan ini itu kalau digabung itu ada berapa jumlahnya, dan tadi ya tidak boleh double kan, kalau ganda ditulis satu kali saja. Nah, kita bisa ngitung manual tapi menggunakan persamaan ini lebih cepat gitu kan. A-nya ada 25 tambah 13 dikurangi 8, maka total siswanya ada 30 gitu. Itu inilah matematika diskrit ya. Jadi fenomena-fenomena umum ini bisa kita selesaikan menggunakan persamaan-persamaan di matematika diskrit. Jadi ada 30 mahasiswa dalam satu kelas tersebut. Nah, nanti sebagai latihan bisa mengerjakan ini ya. Tentukan A gabungan B gabungan C. Ikuti saja hukum-hukum tadi ya, aturannya ya. Nanti bisa dikerjakan. Nomor 2, nomor 3. Nah, ini contoh latihan. Oke, kira-kira seperti itu ya materi untuk himpunan.